Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi seperti biasa aku mau bagi kegiatan harian aku lagi. Kegiatan harian sederhana seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jadi pertama ini aku tuh lagi di jalan ya teman-teman. Nah aku kalau mau keluar ngelewatin ke Pantura itu ngelewatin rel kereta yang ada di gang aku gitu. Dan barusan keretanya itu berhenti ya, aku nggak tahu kenapa, mungkin karena jamnya belum tepat gitu. Nah terus setelah itu ini aku udah jalan dan pertama aku itu mau ke bank dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh udah tanggal-tanggalnya aku harus membayar rumah gitu. Jadi aku ini mau pergi aja sama Pak suami sama anak-anak juga. Dan kali ini aku setornya nggak ke teller gitu ya teman-teman. Aku kan buru-buru gitu, kakak Dava juga lagi nggak enak badan. Akhirnya aku cuma pakai setor tunai saja. Nah setelah ini aku juga mau ke, sebenarnya sih nggak mau ke warung bude aku gitu ya teman-teman, mau langsung pulang. Tapi Pak suami ngajakin ke warungnya bude itu supaya kakak Dava makan. Tadi mah kakak Dava udah sarapan, udah aku gorengin telur. Karena dia tadi minta telur arak-arik kayak gitu ya teman-teman, habis subuh itu dia udah minta makan. Nah terus tidur lagi, dia nggak enak badan. Setelah aku bayar rumah ini aku mampir ke warungnya bude aku. Jadi ini bude aku lagi bikin pesanan. Ini warungnya itu di Panjang ya teman-teman, Jalan Pahlawan gitu. Jalan Pahlawan apa? Mohon maaf, Jalan Kusuma Bangsa, namanya Warung Makan Pahlawan gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Nah ini kakak Dava tuh udah minta pulang tapi udah aku suruh makan. Udah rapi gitu. Nah setelah itu ini si bayi aku alias si Devano kan itu rambutnya udah panjang ya teman-teman. Jadi kalau nenen siang-siang itu suka ditarik-tarik sendiri, mungkin karena gerah, terus karena gatel, aku juga risih gitu. Akhirnya ini aku bawa aja ke tukang potong rambut untuk dipotong rambutnya. Nah ini tuh nggak nangis sama sekali, tapi dia itu mungkin bingung, mungkin kan getarannya itu ya teman-teman. Jadi dia itu bingung ya teman-teman, tengok kanan, tengok kiri, nyari apa itu yang bergetar, apa itu yang nempel di kepalaku kayak gitu mungkin. Nah dan ini udah selesai, lanjut sore harinya buat bongkar-bongkar. Ini Pak suami lagi mau cuci AC ya teman-teman, karena AC aku kebetulan juga udah lama belum aku servis gitu. Nah dan aku itu nggak rutin ya teman-teman buat cuci AC. Nah ini tuh nggak bagus banget, jangan ditiru ya. Kan harusnya kalau cuci AC itu 3 bulan sekali, tapi aku tuh kadang setengah bulan sekali, kadang berapa kayak gitu kalau manggil para ahlinya gitu. Nah kali ini dicuci sendiri sama suami karena ini kebetulan masih ada alatnya si bapak itu masih di rumah aku ya teman-teman. Jadi pas itu kan dibawa sama pak suami tapi belum dikembaliin. Nah ini bisa buat nyuci mobil, nyuci motor, terus nyuci AC. Pokoknya ini enak banget ya teman-teman. Nah itu udah kotor banget. Akhirnya pak suami juga lagi rajin gitu ya, lagi keluar laginya, terus udah dicuci ya teman-teman. Nah ini tuh juga menghemat budget banget. Jadi kalau punya alat sendiri itu menghemat budget ya teman-teman. Harusnya dari dalam juga disemprot tapi nggak ada, buat membuangnya itu bingung. Akhirnya cuma dibersihin si filternya aja. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini udah selesai, udah mau ditutup sama pak suami, udah bersih. Dan begitu dinyalain alhamdulillah udah kerasa dingin. Jadi hemat banget ya. Biasanya kalau cuci AC itu sekitar 50 sampai 60 ribu gitu ya teman-teman. Kalau terakhir aku masih 50 ribu, dan kali ini tanpa keluar uang sama sekali. Nah setelah selesai ini aku ke dapur ya teman-teman. Aku mau lap-lap aja kompor-kompor aku. Dan kemarin itu ada yang tanya kalau kompor aku itu dilapisin pakai apa. Jadi aku itu pakai wall sticker yang khusus untuk kompor. Ini tuh bahannya tebel ya teman-teman, sebenarnya awet tapi nggak tahu itu tuh aku ketetesan apa, akhirnya kebakar bagian ujungnya. Dan aku udah 2 kali ganti. Yang pertama aku juga pakainya yang motif kayak gini. Ini tuh aku pilih yang motif marmer warna putih ya teman-teman. Kalau kalian mau samaan, aku udah taruh linknya di deskripsi box.
kalian langsung bisa klik aja di situ. Nah ini tuh bagus banget, recommended sih ya menurut aku, karena memang bahannya tebal, pemasangannya pun mudah, semakin lama itu semakin dia merekat kencang. Setelah selesai aku bersihin dapur semuanya, pokoknya setiap hari itu aku lap-lap ya teman-teman, tapi tetap aja debu itu selalu datang. Nah ini aku mau buka, tadi Pak suami tuh habis apel besar. Ini pulangnya bawa nasi box gitu, isinya rawon nganjuk. Nah ini aku masih pindah-pindahin gitu ya teman-teman. Jadi ada kerupuk, ada telur asin, ada tempe, terus dapat snack juga. Nah ini untuk si rawonnya mau aku angetin aja karena mau buat makan kakak Dava gitu, sama aku juga mau makan. Nah jadi untuk hari ini aku tuh nggak keluar uang buat belanja, kan kemarin aku belanja 22.000 karena aku mau masak cumi gitu ya teman-teman. Dan hari ini aku nggak keluar uang buat belanja. Pagi tadi kakak Dava udah sarapan pakai telur orak-arik, dan itu kan nggak habis, aku makan aja sisanya. Terus siangnya itu mampir ke warungnya Bude ya teman-teman. Nah terus ada sesuatu gitu, dapat makan di sana. Alhamdulillah nasi sop, memang makannya nasi sop gitu ya, seger banget. Dan begitu pulang ini Pak suami dapat rawon, jadi aku nggak masak sama sekali, ini bisa untuk makan sampai malam. Hari ini aku nggak ngeluarkan uang untuk belanja sayuran itu. Nah ini setelah aku angetin mau aku pindah ya teman-teman, dan mohon maaf kalian jangan salfok ya. Salfoknya ke itu kolong dapur aku, itu gordanya itu aku lepas karena mau aku cuci. Ternyata kok udah pada kayak ada jamur-jamurnya gitu ya teman-teman, kada tinggi itu. Dan nanti insya Allah bakalan aku beli kain yang baru buat bikin gorden kolong dapur. Nah alhamdulillah menunya udah jadi ya teman-teman. Itu udah bisa buat makan aku sama kakak Dava, dan Pak suami itu paling bikin mie gitu. Nah dan itu Akung sama utinya kakak Dava itu datang ya teman-teman. Jadi sore tadi kan kakak Dava itu badannya masih tetap demam, udah aku minumin obat tapi tetap nggak ngefek kayak gitu, malah badannya itu pada beruntuk semua gitu ya teman-teman. Mungkin karena keluar ademnya gitu ya, katanya sih kalau panas demam tinggi nanti pada keluar tuh kayak keluar ademnya itu malah cepet sembuh gitu ya teman-teman. Nah sore habis maghrib itu aku telepon Akung sama si utinya kakak Dava. Nah ini habis Isya tuh datang ya teman-teman, datang terus ngajakin kakak Dava buat periksa, dan ini barusan udah selesai ya, udah pulang. Ini aku lagi ngambil minum karena mau minumin obat buat kakak Dava. Jadi Pak suami itu anak pertama ya teman-teman, anak pertama, sedangkan aku itu anak tunggal. Terus kakak Dava itu juga cucu pertama dari orang tua aku dan juga dari orang tua si Pak suami. Nah ini lagi dibaca-baca, terus tadi pas kakak Dava diperiksa itu bilang aku sakit semua kayak gitu. Pokoknya ini lagi cerita ya, ibu bapak jadi aku kalau nyebut ibu bapak mertua itu ya kayak ibu bapak aku sendiri gitu ya teman-teman. Sama kalau orang tua suami aku ya itu udah termasuk orang tua aku juga kayak gitu. Nah ini ibu sama bapak itu lagi bilang segala macam. Tadi ini diperiksa kayak gini sambil aku ngomong sama Pak suami gitu, karena Pak suami nggak nongol di depan kamera ya teman-teman. Jadi aku tuh lagi ngerjain endorse gitu. Pak suami ada di belakang layar. Ini udah keburu ibu sama bapak pulang habis meriksain kakak Dava. Dan terus kakak Dava itu paling jago banget kalau disuruh minum obat. Dia itu paling suka banget, apalagi kalau obat dari dokternya dia itu manis ya teman-teman, mungkin karena vitamin jadi nggak kepahitan. Dan kali ini tuh minum obat katanya pahit. Ya beginilah kira-kira keseruan harian aku. Jadi full banget hari ini, muter-muter kesana kemari sampai kakak Dava itu lagi nggak enak badan segala macem. Dan alhamdulillah untuk hari ini udah mendingan. Jadi kira-kira begini aja ya teman-teman video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.